Perkenalkan, nama saya Tridepi Yulialala dengan NIM 2110417475. Saya dari kelas M4. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh Bapak Adi Musalin. Pertama, kenapa terjadi perbedaan individu di tempat kerja? Karena perbedaan perilaku dalam lingkungan kerja membuat masalah tersendiri bagi perusahaan maupun pekerjanya, di mana persepsi yang ditanamkan dipaksakan untuk sama menjadi satu visi, misi, dan tujuan bersama. Hal ini dapat berpengaruh terhadap perilaku para pekerja sebagai motor penggerak dan penentu produktivitas suatu perusahaan. Selain itu, pemahaman persepsi juga akan mempengaruhi kreativitas dan kinerja para pekerja, di mana dalam hal ini pekerja dituntut untuk profesional dalam bidang maupun sosialnya. Soal kedua, setiap individu bekerja harus memenuhi 3 aspek. Sebutkan dan jelaskan. Keselamatan dan kesehatan kerja yang merupakan kepanjangan dari K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. A. Keselamatan adalah kondisi yang aman dan konduktif dalam lingkungan kerja. Dalam situs cermati dijelaskan, aspek keselamatan kerja mencakup perlindungan akan risiko terjadinya penderitaan, kerusakan, hingga kerugian di tempat kerja. B. Keselamatan adalah semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja atau PAK, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. C. Kerja adalah energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda hingga benda tersebut bergerak. Usaha didefinisikan sebagai integral garis. Soal ketiga, bagaimana pengaruh kepribadian terhadap persepsi? Suatu organisasi dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan hidupnya akan mengalami pasang surut sebagai salah satu bagian dari proses menujunya kematangan. Dalam proses tersebut, anggota-anggota organisasi yang adalah individu-individu dalam organisasi itu sendiri pasti terlibat aktif di dalamnya. Perilaku-perilaku individu inilah yang berperan penting dalam kehidupan organisasi. Bahkan, dapat dikatakan individu-individu tersebut merupakan urat nadi berkembang tidaknya organisasi. Lain, bahwa perilaku-perilaku individu dalam organisasi pasti memberi dampak pada perilaku organisasi. Perilaku organisasi dipengaruhi oleh perilaku individu, dan setiap individu dalam suatu organisasi mempunyai perilaku yang berbeda-beda. Adanya perbedaan perilaku tersebut karena setiap manusia mempunyai kepribadian yang berbeda-beda. Perilaku seorang pekerja tidak akan dimengerti tanpa memperhatikan konsep kepribadian. Kepribadian juga saling berhubungan dengan persepsi, sikap, belajar, dan motivasi setiap usaha. Untuk mengerti perilaku menjadi tidak lengkap apabila kepribadian tidak diperhitungkan atau dipahami sebelumnya. Soal keempat, mengapa perbedaan individu merupakan hal penting di perusahaan? Karena setiap individu memiliki perbedaan dengan individu yang lainnya. Hal ini merupakan yang wajar dan perbedaan ini pasti ada dalam sebuah organisasi. Perbedaan ini bukan hanya meliputi hal seperti ras, etnis, dan gender, namun lebih luas lagi mencakup variabel usia, pendidikan, bahasa, agama, dan lain-lain. Dimensi-dimensi tersebut merupakan karakteristik penting pada diri seseorang yang berpengaruh pada nilai-nilai, kesempatan, dan persepsi individu terhadap dirinya dan orang lain. Soal kelima, sebutkan dan jelaskan variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku individu di tempat kerja. Yang pertama, variabel individual. Terdiri dari subvariabel kemampuan dan keahlian, latar belakang seperti demografis. Subvariabel-subvariabel ini masing-masing membantu menjelaskan perbedaan-perbedaan individual dan menghasilkan perilaku dan prestasi. Yang kedua,
Variabel keorganisasian terdiri dari subvariabel sumber-sumber daya, kepemimpinan, penghargaan, struktur desain. Subvariabel ini masing-masing membantu menjelaskan hubungan keorganisasian dengan perilaku kerja. Yang ketiga, variabel psikologikal memberikan informasi yang penting dan berguna tentang beberapa subvariabel psikologikal seperti persepsi, kepribadian dan motivasi yang dapat dipergunakan oleh manajer dalam memecahkan masalah perilaku dan prestasi di tempat kerja. Subvariabel persepsi sangat berperan dalam membentuk perilaku dan prestasi seseorang. Sekian penjelasan saya mengenai tugas ini. Saya ucapkan banyak terima kasih.